Selamat siang anak negeri. Apa kareba? Ketemu lagi dengan aku Dandi Widi. Masih ditemani Kesya, aku bakal nyari ikan bece-bece buat diolah jadi makanan unik yang dihidangkan dengan mangga muda. Ada juga loh olahan ikan asin lainnya yang ditumbuk dan dihidangkan dengan sambal asam segar. Kita juga mau cari jamur kidi, salah satu jamur yang tumbuh di batang kayu lapuk buat diolah jadi sambal lakidi. Oh iya, kita juga mau keramas dengan sampo alami dari kulit dan daun kayu lange. Terakhir, kita mau cari umbi sikapa untuk dijadikan pengganti nasi yang akan dihidangkan dengan ikan asin asap. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, kalau ketemu dengan aku dan Widi, pasti kalian akan aku ajak keliling Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Masih ditemani aku, Kesya. Kita bakal keliling pintu gerbang Indonesia Timur buat mencari berbagai kearifan lokal yang ada di sini. Seperti yang akan kita cari sekarang, di Desa Waituwe, Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang, kita mau cari ikan laut. Kita bersama-sama menuju Bagang, salah satu tempat semi permanen yang ada di tengah laut. Tempat ini terbuat dari bambu seluruhnya, baik bagian rangka sampai tiang pancangnya. Bagang ini dibuat cukup tinggi untuk menghindari ombak ataupun saat air laut pasang. Jadi lumayan susah kalau naik seperti ini. Hehehe, maaf ya Ke, aku juga susah nih naiknya. Kamu istirahat dulu aja ya, biar aku yang ambil ikannya dulu. Jadi sekarang lagi di Bagang, tempat pengumpulan ikan atau mencari ikan kalau di laut. Nah, untuk mengumpulkan ikannya itu biasanya dilakukan malam hari, sedangkan untuk mengambil ikannya itu pagi hari. Untuk mengambil ikan yang sudah terkumpul, tinggal tarik jaring penampung ikan yang ada di bawah. Caranya dengan putar tuas yang akan menggulung jaring seperti ini. Secara otomatis, ikan akan tertarik ke atas. Sayangnya beberapa minggu terakhir sedang cuaca buruk, jadi tidak banyak ikan yang didapat. Karena musimnya begini, jadi jenis ikan yang didapat kebanyakan bece-bece. Apalagi sedang cuaca buruk seperti ini. Yang didapat juga cuma sedikit, tapi tetap bersyukur. Sudahlah, siap dimasak. Padahal kalau lagi musim, ada berbagai jenis ikan yang didapat. Biasanya selain ikan bece-bece ini, ada juga ikan teri hingga ikan berukuran kecil lainnya. Ya udah, kita bawa dulu yuk. Kita bawa ke tempat penjemuran. Di sini ada banyak ikan bece-bece yang sedang dikeringkan untuk diolah menjadi ikan asin. Jadi biasanya warga sekitar sini kalau mengelola ikan bece-bece ini dengan cara diasinkan atau dikeringkan. Nah, tujuan untuk dari dikeringkan ini supaya ikannya itu lebih awet dan tidak cepat membusuk. Betul banget, dan rasanya lebih enak. Iya. Baik pengeringan atau pengasinan, dua-duanya adalah cara mengawetkan makanan secara alami. Jadi, tanpa bahan pengawet, ikan ini bisa bertahan lebih lama. Makanya, jemur sampai kering Kak Dandi. Gak cuma bisa bikin awet, Kay. Ikan yang dijemur dan diasinkan juga bikin rasanya jadi lebih khas. Sip, kita masak aja yuk. Kali ini langsung kita coba kelezatan ikan bece-bece kering. Ikan ini salah satu kerabat ikan pete kalau di Jawa. Nah, akan kita olah dengan mangga muda ini. Udah kebayang belum rasanya gimana? Jadi sekarang kita mau bikin raca bale bece. Bece-bece. Jadi bahan dasar utamanya itu adalah mangga muda ini dan ikan bece-bece. Bece-bece. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Kupas dulu mangga mudanya sampai bersih dari kulit hijaunya ya. Sebagai bumbunya, kita cukup iris bawang merah dan cabai seperti ini.
tidak terlalu banyak. Tapi soal rasa, boleh diadu nantinya. Kupas, potong. Yang banyak. Urus-urus aja tapi dia makan terus, Bu. Ikan mentah lagi dimakan. Biar rasanya lebih kuat, kita tambah juga dengan daun kemangi seperti ini ya. Salah satu daun yang sering dijadikan lalapan ini bisa bikin makanan jadi lebih harum. Kalau mangganya sudah selesai dikupas, Caca mangga kecil-kecil seperti ini ya, biar lebih menyatu dengan bahan lainnya. Ini Mbak. Asam toh? Makan, jangan dimakan terus. Ini hobi sekali makan, belum dimasak. Ih, jangan dimakan terus bahannya, habis nanti. Tahu rasa kan? Kena asamnya. Kak Dandi itu bisa mie digoreng, tapi setengah kering, setengah matang saja. Setengah matang. Betul. Tunggu kalau tugas saya. Saya percayakan kepada Anda. Untuk membuat raca bale BC-BC ini, pertama-tama goreng dulu ikannya. Tidak perlu terlalu lama ya, hanya sampai setengah kering saja. Soalnya bakal terus dimasak dengan bahan lainnya. Kalau sudah hampir kering, langsung masukkan semua bumbu irisnya. Dengan begini saat bumbu irisnya matang, ikannya juga sudah matang sempurna. Jadi untuk membuat raca bale BC-BC ini cukup sederhana, cukup simpel. Hanya menggoreng ini dulu, ikan bale BC-BC-nya yang pertama. Sampai setengah kering, terus dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain ya, biar matangnya merata dan sama. Wah, sudah enak ini. Kalau sudah matang, masukkan bumbu dan bahan yang memiliki rasa atau aroma kuat, seperti irisan mangga dan daun kemangi ini. Tambah gula dan bumbu lain secukupnya. Nggak perlu terlalu lama, raca bale BC-BC bisa langsung dihidangkan. Rasa dari olahan ikan asin yang satu ini cukup komplit. Ada rasa asin dari bahan dasarnya, pedas dan asam dari raca atau mangga mudanya. Kombinasi rasa yang biasa ditemukan di makanan-makanan khas pesisir Sulawesi. Nggak cuma enak, olahan ikan asin juga banyak manfaatnya loh. Selain murah dan mudah ditemukan, ikan asin juga bisa membantu kesehatan tulang dan gigi, mencegah anemia, dan menjaga imunitas tubuh. Ikan asin atau ikan kering sering dianggap sebelah mata bagi masyarakat. Tapi tahu nggak sih, kalau ikan asin itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah protein dan gizi. Apalagi ikan asin itu tidak diawetkan menggunakan bahan-bahan yang tidak alami. Karena ini dijemur langsung di alam. Semuanya memang tersedia dari alam. Karena alam memberikan banyak manfaat. Oke, lemah lagi. Masih di desa Waituoe, masih mau mengolah ikan asin juga nih. Tapi kali ini menggunakan ikan asin yang berukuran lebih besar. Wah, jadi sekarang lagi masak peco bale lajang. Nah, peco bale lajang ini akan dimasak dengan berbagai macam bumbu. Lalu nanti ditumbuk ya, ditumbuk. Namanya itu peco bale lajang karena menggunakan ikan lajang. Ikan lajang ya? Tidak ada ikan kawin, ikan cerai, tidak ada. Sebelum dicampur dengan bumbu dan bahan lainnya, goreng dulu ikannya seperti ini ya. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai setengah kering saja. Biar bagian dalamnya masih empuk. Kemudian setelah matang, langsung ditumbuk seperti ini. Sebagai bahan tambahannya, iris belimbing wuluh seperti ini. Ada juga tambahan tomat dan cabai besar. Semuanya diiris menjadi kecil-kecil seperti ini ya. Selain itu, ada juga irisan jeruk purut seperti ini, biar rasa asamnya lebih kuat. Jadi setelah digoreng, ikannya itu ditumbuk atau dipeco seperti ini. Peco. Bahasa sini arti
peco artinya tumbuk ya Kak? Oh, iya. Tumbuk. Tumbuk yang banyak-banyak Kak Dandi. Iya, tumbuk yang banyak-banyak. Jangan dimakan terus, ini astaga, ini. Nah, ya. Udah. Tapi enak memang lajang. Kalau sudah selesai, tumbuk juga belimbing hulunya Kak Dandi. Biar air belimbingnya keluar, jadi rasa asamnya lebih segar. Sip, tinggal campurkan semua bumbunya jadi satu. Campur belimbing hulu yang sudah ditumbuk tadi dengan irisan tomat dan cabai. Tinggal letakkan di atas ikan asin yang sudah ditumbuk sebelumnya. Kasih perasan jeruk purut di atas ikannya secara merata. Sudah kebayang belum gimana segarnya peco balai lajang ini? Ini dia, peco balai lajang siap dihidangkan. Pancing. Peco. Balai lajang. Ayo ambil. Makan. Karena olahan peco balai lajang ini menggunakan ikan layang yang sudah dikeringkan atau diasinkan, makanya rasanya sudah gurih banget. Apalagi dicampur dengan bumbu-bumbu yang membuat cita rasa asam dan pedasnya makin nambah. Apalagi pakai ini nih, jeruk purut. Wih, makin segar. Jadi, semua bumbu yang digunakan untuk peco balai lajang ini, semua bumbunya itu masih mentah. Jadi nanti seperti sambal mata ya, sambal mata. Jadi nanti bumbunya itu tinggal disiram minyak panas, makin enak, merasa. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kali ini di Desa Benteng, aku dan Kesia mau mencari jamur mungil yang enak buat dimakan. Puang! Mau cari jamur, Puang. Oh, ini jamurnya. Itu jamurnya? Oh, jamur kidi. Jamur kiri. Oh, ini yang bagus dimakan. Ini bagus dimakan nih. Bagus. Tapi cari lagi paling yang banyak. Ada lagi? Oh, itu sangat banyak. Oh, itu sangat banyak. Jamur yang satu ini adalah salah satu jamur yang tumbuh pada batang kayu yang sudah lapuk. Ukurannya relatif kecil dengan permukaan yang cenderung kering. Saat sedang musim hujan, tidak terlalu sulit menemukan jamur yang mungil ini. Di mana ada pohon yang sudah tumbang atau ditebang, disitulah mereka bisa ditemukan. Biasanya jamur ini mudah ditemukan di daerah yang lembab, teduh, atau di dekat sungai seperti ini. Jadi jamur kidi ini adalah jamur yang tumbuh di batang kayu pohon yang sudah mulai lapuk. Nah, makanya hanya ada pada saat musim hujan saja. Oh gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau bedanya yang jamur kidi yang beracun dan tidak? Nggak tahu. Nah, jamur kidi yang beracun itu biasanya tumbuhnya di tanah ya, Puang ya. Sedangkan yang tidak beracun itu di Kayu. Di kayu. Tapi ini Puang bisa langsung dimakan? Tidak. Oh, tidak boleh langsung dimakan? Dimasak Oh dulu. iya, betul. Jadi ini nggak boleh langsung dimakan karena harus direbus dulu ya, Puang ya? Biar teksturnya lebih lunak. Karena kalau langsung dimakan ini masih keras, Puang. Masih keras. Selain itu, salah satu ciri jamur yang aman untuk dikonsumsi adalah adanya hewan yang memakan atau berada di sekitarnya. Yuk, saatnya kita masak. Jamur kidi adalah salah satu jenis jamur yang memiliki tekstur cukup kering. Makanya, sebelum dimasak, rendam dulu jamur kidinya minimal 1 jam agar lebih mengembang dan teksturnya lebih lunak. Setelah direndam, tumbuk jamur kidinya sampai agak halus agar teksturnya lebih empuk. Jamur kidi ini akan kita masak menjadi sambala kidi.
sambal lagi. Wah, tapi harus pedes itu berarti, Tante? Enggak juga. Ayo kalau gitu, kita harus masak yang banyak. Untuk bumbunya, haluskan lada, bawang merah, bawang putih, dan garam. Selain sebagai perasa, garam digunakan agar tidak licin saat menghaluskan bawang merah dan bawang putih ini. Nah, karena kita mau bikin sambal kidi, makanya kita perlu nih merica yang banyak biar lebih pedas rasanya ya, Kak. Ini kayak udah cukup banyak ini, Kak, mericanya. Wah, Ditambah cabe. Oh, Ditambah lagi cabe. Nanti dicampur dengan kidi. Sebagai tambahannya, parut kelapa dan buat menjadi santan. Masyarakat sini menyebut makanan yang akan kita buat ini sebagai sambal kidi. Meskipun disebut sambal, bahan yang digunakan sangat berbeda. Bahkan lebih mirip opor karena menggunakan campuran santan kelapa. Biar makin mantap, iris cabai dan bumbu lainnya buat tambahan bumbunya. Bu, ini sudah? Iya, siapkan apinya. Sudah. Oh, siapkan apinya untuk dimasak. Iya. Tapi sudah bisa dimakan, Kak? Oh, belum. Belum bisa. Kalau sudah mengembang ini. Belum, harus dimasak dulu. Lembe. Oke. Sip, semua bahannya sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis bumbu halus sampai harum. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris. Kalau sudah matang, masukkan udang yang sudah dikupas sebelumnya. Jadi, tambahan dari sambal kidi ini adalah ini dia, udang. Agar rasanya lebih gurih ya, Ibu, lebih gurih. Karena udang itu bersifat sebagai penyedap alami untuk makanan. Kasih masuk nih, yang banyak, semuanya. Makan pakai nasi, kenyang saya nih, Ibu. Selain udang, bisa juga menggunakan ebi kering. Keduanya bisa digunakan sebagai penyedap alami pada masakan. Jangan lupa, masukkan santannya juga, Kak Dandi. Mulai dari santan encer sampai santan kentalnya. Terakhir, masukkan jamur kidinya. Dan masak sebentar lagi sampai benar-benar empuk dan semua bumbunya meresap sempurna. Sudah pas. Pas. Sudah bisa diangkat? Bisa diangkat. Dan ini dia, sambal kidi. Siap kita santap. Secara bentuk sama sekali tidak mirip dengan sambal. Justru lebih mirip dengan tongseng atau makanan berkuah lainnya. Rasanya juga gurih. Gurih dari santan, gurih dari bumbu, gurih dari udang, dan gurih dari jamurnya. Jadi kebanyakan jamur itu kalau dilihat mirip-mirip seperti daging karena memiliki tekstur yang kering dan juga liat. Makanya mirip banget seperti daging. Apalagi daging ini. Bukan daging, jamur kidi. Jamur kidi tuh mirip banget daging. Rendang. Nah, jamur kidi ini juga nih cocok buat yang mau diet karena rendah kalori dan gak ada lemaknya. Jadi tidak bikin gemuk. Tidak, Kak Dandi. Makan yang banyak. Wah, tambah. Mau lagi? Jamur dari dulu dipercaya sebagai makanan yang baik bagi kesehatan. Selain mampu menghambat sel kanker, jamur juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Jadi sangat ramah untuk jantung kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Memiliki alam yang kaya membuat masyarakat Desa Benteng cukup arif dalam memanfaatkannya. Termasuk salah satunya untuk membersihkan anggota badan. Aku mau kasih kejutan buat Keisha. Mau kasih sesuatu yang bisa digunakan sebagai sampo. Ini Mio. Ini. Oh, ini dia skincare yang saya janjikan. Ini surprise buat kamu, skincare alami untuk perawatan rambutmu. Ini, Kak. Ini nih. Orang tua dulu pakai ini biar tidak ketombean. Iya. Betul. Apanya diambilin, Om? Ini batangnya sama daunnya. Batangnya saja, Kak? Oke, kita cabut ya. Enggak di parang. Oh, mau parang, pakai parang. Berarti nanti ada busanya nih. Bakal ada busanya. Penghilang ketombe. Pohon lange memiliki batang yang cukup keras dan memiliki banyak cabang. Bentuk daunnya cukup lebar dengan tekstur sedikit bergelombang. Tidak ada aroma yang khas.
Jadi, bagi yang belum tahu, pasti menganggap pohon lange ini sebagai tanaman biasa yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini lagi metik dan potong batang pohon lange yang konon katanya orang zaman dulu atau orang-orang tua dulu itu biasa menggunakannya sebagai sampo atau pembersih rambut dari ketombe-ketombe. Kayaknya bagus, banyak manfaatnya ini. Oke, ayo Bang. Selain itu, untuk membedakan kayu lange dan kayu jenis lainnya yang mirip, biasanya getahnya tidak berubah menjadi merah. Istilah orang sini tidak berdarah, tetap putih seperti ini. Jadi kayu lange ini hanya diambil Panjang. daun dan batang kulitnya. Cara ambilnya kayak gini ya kak? Iya. Cabut yang banyak, Kay. Iya, Sama ini pakai. kalian di- Dua bagian inilah yang bisa diekstrak karena mengandung banyak air. Sip, langsung kita coba. Kita mau keramas dengan kayu lange dengan beberapa warga desa Benteng. Kebetulan di desa ini masih banyak sungai yang bersih. Jadi sekalianlah main air. Jadi sebelum digunakan, kulit batang dan daunnya ini harus ditumbuk-tumbuk dulu atau sampai halus ya Ibu ya? Sampai halus agar airnya keluar. Nah, airnya inilah yang akan kita pakai untuk mandi sebentar. Setelah dibersihkan, kulit kayu lange ditumbuk dengan batu seperti ini. Tidak hanya sekali, butuh beberapa kali tumbuk agar air dari kulit lange ini benar-benar keluar semua. Kemudian diperas dalam wadah baskom seperti ini. Nah, bagian air inilah yang bisa digunakan untuk membersihkan rambut. Berbeda dengan sampo yang menggunakan bahan kimia, sampo alami dari kayu lange ini tidak mengeluarkan busa. Kalaupun ada, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi itulah keunggulannya. Sampo atau sabun dengan busa yang banyak biasanya mencemari lingkungan. Berbeda dengan sampo lange ini yang sangat ramah lingkungan karena semua bahan mudah teruraikan. Jadi kayu dari pohon lange ini memang berfungsi untuk menghilangkan ketombe nih. Jadi orang pada zaman dahulu itu memang menggunakan ini sebagai pembersih rambut. Iya. Oke, lanjut lagi ke rambutnya. Lanjut, biar tidak banyak ketombenya. Hehe. Sebenarnya, fungsi utama sampo ini adalah untuk menghilangkan ketombe. Belum ada sih penelitian lebih lanjut memang, tapi sudah turun-temurun, kayu lange dipercaya ampuh mengatasi ketombe. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Benteng, salah satu desa yang cukup penting karena terdapat bendungan Benteng. Penting karena bendungan ini mengairi wilayah Pinrang dan sekitarnya. Ayo kita ambil apa? Mas jauh kau. Dekat lagi. Hati-hati. Satu lagi. Batu licin. Di sini aku dan Kesia mau cari salah satu umbi-umbian yang bisa digunakan sebagai bahan makanan. Namanya sikapa. Yang mana Om? Sikap Om? Ini. Oh, ini sikapa. Ya. Tapi berduri Tom. Berduri. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Sikapa atau gadung yang lebih umum di Jawa adalah salah satu jenis umbi yang sering dimanfaatkan sebagai makanan sejak zaman dulu. Ini dia umbi sikapa. Umbi sikapa ini buat teman-teman yang ingin mencarinya harus berhati-hati Om ya. Iya, iya. Karena mulai dari batangnya ini semuanya berduri. Wow, dan duri ini tajam-tajam. Tajam-tajam. Tajam-tajam, makanya harus hati-hati kalau ingin mencabut umbi sikapa ini, harus menggunakan linggis dan lain-lain lah ya. Iya. Wah, dan banyak banget isinya. Kasih masuk ke dalam ya. Oke. Oke. Selain hati-hati dengan durinya, hati-hati juga dengan kandungan racun yang ada di dalamnya ya anak negeri. Tanaman yang satu ini mengandung racun alkaloid yang dapat menimbulkan gejala kesehatan. Mulai dari rasa pusing ataupun mual kalau dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat. Sebelum diolah, umbi sikapa ini harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Setelah bersih, kemudian dikupas bagian kulitnya. Oh iya, hati-hati ya kalau lagi membersihkan sikapa seperti ini. Karena getahnya bisa juga menimbulkan rasa gatal di kulit. Makanya lebih baik mencuci di air mengalir seperti ini.
Untuk mengurangi getah penyebab gatal, rendam dan cuci dengan air garam, sambil dipotong-potong dengan alat khusus seperti ini. Pisau khusus ini biasa digunakan untuk membuat keripik. Makanya bisa mengiris umbi-umbian sampai sangat tipis. Fungsinya, semakin tipis semakin banyak permukaan yang terkena garam dan terkena air mengalir. Jadi lebih cepat terfermentasi dan lebih cepat hilang racunnya. Masukkan dalam karung seair garamnya sekalian ya. Kemudian si kapa siap direndam. Si kapa ini masih mengandung racun. Jadi cara orang di sini biasanya untuk menghilangkan racunnya itu direndam dengan di air mengalir seperti ini selama 3 hari. 3 hari. Cukup lama ya Pak? Iya, biar kita tidak kena racunnya. Biar racunnya hilang. Oh, berarti saya nggak boleh di belakang sini, ada racunnya dong. Ayo kita tinggalkan dulu aja, Pak. Nah, untung udah ada yang jadi, Kay. Kita nggak perlu nunggu sampai 3 hari untuk bisa menikmatinya. Setelah dihilangkan racunnya, si kapa bisa diolah jadi apa saja, baik makanan ringan maupun jadi makanan utama pengganti nasi. Si kapa yang sudah terfermentasi dan kering seperti ini dibasahi dengan sedikit air seperti ini. Ini si kapa yang sudah difermentasi. Nah, sebelum dimasak, dicampurkan air sedikit supaya lebih cepat matangnya. Karena kali ini si kapa akan digunakan sebagai pengganti nasi, makanya butuh parutan kelapa biar lebih gurih. Soalnya rasa si kapa cenderung hambar, tidak semanis nasi putih biasa. Untuk lauk pendamping si kapanya, biar aku yang urus ya, Kay. Kita akan bikin lauk yang simple, tetapi sangat lezat. Jadi untuk menikmati si kapa ini paling enak dengan ikan kering atau ikan asin. Nah, ikan asin atau ikan kering ini harus diasapi dulu biar rasanya lebih enak lagi. Ikan asin yang digunakan bisa ikan apa saja, tapi paling enak menggunakan ikan layur kering seperti ini. Ikan diasapi sampai matang. Sudah hangus itu. Apa lagi mau dikukus? Dandi, ini tolong dikukus dulu si kapanya, biar aku terusin ngolah ikan asinnya. Sini biar aku yang kukus. Si kapa yang kering teksturnya sangat mirip dengan tepung. Makanya tidak bisa matang kalau dikukus dalam keadaan kering. Dengan dibasahi sebelumnya, panasnya akan meresap sampai ke dalam. Jadi, si kapa bisa matang dengan sempurna. Ikan asin ini tidak butuh bumbu macam-macam. Cukup ulek cabai rawit merah seperti ini. Tumbuk juga ikan asinnya nggak perlu sampai hancur ya, biar rasa dan aromanya lebih keluar dan bumbunya lebih meresap. Tambahan lainnya paling kasih perasan jeruk seperti ini. Jadi ikan asin pendamping si kapa ini cara membuatnya itu cukup mudah. Setelah ikan asinnya diasapi, nanti tinggal dicampurkan lombok, kemudian diberi perasan jeruk nipis sedikit. Gitu ya Kak? Oh. Dengan menggunakan sedikit perasan jeruk, rasanya lebih gurih dan lebih segar. Nah, si kapanya juga sudah matang nih. Ikan asin pedasnya juga sudah. Parutan kelapanya juga sudah. Saatnya kita santap. Tekstur si kapa lumayan kenyal, agak mirip seperti ketan. Hal itu disebabkan karena kandungan pati yang cukup tinggi pada umbi si kapa ini. Jadi rasa dari ikan asin pendamping si kapa ini sudah sangat enak karena sudah dicampuri dengan lombok dan juga jeruk nipis sehingga ada rasa asin, pedas dan asamnya. Wah, kita makan lagi nih. Apalagi perpaduan antara si kapa dan kelapanya. Si kapanya yang kenyal dan kelapanya yang gurih, itu perpaduan rasa yang sangat pas. Tapi kamu tahu nggak kalau si kapa ini adalah salah satu makanan orang-orang tua kita zaman dulu karena itu memiliki kalori yang sangat besar. Oke, makanya ini sebagai pengganti nasi cocok banget. Makan yang banyak, Om. Kita mau makan nasi lagi biar nggak gendut. Jadi ini bisa makan yang banyak. Kandungan karbohidratnya juga cukup tinggi, makanya cukup mengenyangkan. Sama seperti singkong, ketela ataupun jagung, si kapa juga cocok untuk dijadikan makanan pokok. Belum lagi manfaatnya untuk kesehatan.
Karena umbi yang awalnya beracun ini mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat.